Ini untuk kesekian kalinya saya masang lagi makanan untuk burung. Yang sebelah kiri itu beli, yang dua, yang tengah dan yang kanan yang sedang saya pasang ini buatan sendiri. Yang di batok kelapa itu pakai agar-agar dicampur makanan burung, biji-bijian. Nah, yang ini pakai kokos fat dengan biji-bijian. Nah, kita lihat sekarang burungnya suka yang mana, yang dari koop, yang dalam bentuk bulatan itu, atau buatan sendiri, yang dari agar-agar di tengah, atau yang di kanan dengan kokos fat, lemak kelapa. Tentunya isiannya adalah biji-bijian dari bunga matahari, ada kismis, anggur yang dikeringkan, dan tentu saja saya kasih juga mealworm. Mealworm itu dalam bahasa Indonesianya ulat yang dari tepung, tapi ulatnya tentu sudah kering. Kenapa saya kasih fat atau lemak? Karena itu sumber protein yang di musim dingin ini sangat perlu bagi burung-burung. Dan tentu biji-bijian juga sumber protein, terutama kacang tanah dan bunga matahari juga ada lemaknya. Yang datang baru saja adalah Koolmeisen atau gelatik batu, yang terkenal di Swiss sebagai burung di taman atau di kebun. Sangat banyak, sangat sering, dengan ciri khas ada garis hitam di dadanya seperti orang memakai dasi. Nah, ini datang juga pada pagi hari pukul 7, 7:30. Saat itu masih gelap, tapi mereka sudah datang. Burung memang kalau nggak pagi dan sore paling banyak datang, siang merekanya sedikit. Saya pasang ini kira-kira seminggu. Kita lihat mana yang dimakan lebih sering. Kalau di sini yang lebih sering adalah yang di tempurung kelapa itu agar-agar. Jadi air saya campur agar-agar. Begitu sebelum mengental saya campur dengan biji-bijian dan makanan burung. Kemudian saya taruh di batok kelapa itu. Kelapanya saya kira dari Amerika Selatan yang kecil. Kalau yang kanan itu bukan agar-agar, lemak kelapa, kokos fat. Saya campur dengan tepung sedikit jadi agak keras. Kemudian saya cetak di cetakan plastik. Begitu mengering, cetakannya saya ambil. Nah, ini memang khusus untuk winter karena fat kalau kena sinar matahari atau agar-agar akan meleleh. Jadi ini di Swiss kebetulan musim dinginnya cukup dingin, kadang 0 atau 2 derajat atau minus. Kalau malam jadi agak awet. Sementara yang dari kopi itu biasanya tepung sedikit fat atau lemak, tapi banyak tepung jadi sangat keras. Jadi dia dan biji-bijian tentunya, dan dia ada agak kuat meskipun matahari datang dia tidak hancur.
Ini gelatik batu makan yang dari pindah sekarang, yang tadi dari kokos fat, lemak kelapa, kemudian ke agar-agar. Ini adalah Blaumeissen, tapi diusir oleh Kohlmeissen. Gelatik biru yang lebih kecil tadi diusir oleh yang lebih besar, gelatik batu. Tampak dia makan yang agar-agar. Dia juga mencoba yang dari kop tapi pindah. Nah, kembali ke agar-agar. Tampaknya mereka lebih suka yang agar-agar, atau bentuknya menarik, saya tidak tahu. Tapi isi biji-bijiannya adalah sama. Akar-akarnya sebenarnya untuk mengikat biji-bijian itu agar tidak merotol atau berantakan. Sedang musim salju turun, dan burung-burung ini akan sulit mencari makanan karena serangga, sumber protein di musim dingin tidak ada. Tapi sekarang untunglah mereka sebenarnya tidak sedang dalam musim berkembang biak, jadi tidak harus memberi makan anak-anaknya. Nanti kira-kira Mei itu akan sangat sibuk untuk memberi makan anaknya. Saya akan tetap memberikan makanan kepada burung ini hingga kira-kira Juni. Kalau Juli, Agustus, September anak-anaknya sudah besar dan serangga sudah banyak, saya kira, jadi tidak perlu lagi memberi makanan. Burung ini masih menjadi perdebatan karena beberapa mengatakan biarlah hukum alam yang menyeleksi. Kalau mereka mati ya mati, kalau mereka hidup ya hidup, seperti itu. Tapi ketika saya melihat jumlah burung makin lama makin kecil, menyusut, tentu saja karena perubahan iklim, pemanasan global, kemudian penggunaan pestisida di pertanian yang membunuh banyak serangga atau hal lain, dan juga musim dingin makanan sangat sulit. Tentu saja perubahan demografi, pohon makin sedikit karena makin banyak rumah didirikan, dan tentu saja habitat mereka juga makin sedikit. Jadi di Swiss yang katanya peduli lingkungan dan sebagainya, jumlah burung tetap makin menyusut. Ini saya ambil video di sebuah desa di Kriens, sekitar 12 menit ke Lucerne, kota terbesar di Swiss Tengah. Di musim dingin tentu saja, karena terlihat salju masih ada dan pepohonan tidak ada daunnya. Kalau saya amati ada kira-kira 5 jenis yang ke kebun ini, selain Kohlmeissen, Blaumeissen. Nah, ini hasilnya. Memang betul yang paling banyak dimakan adalah yang dari agar-agar. Yang buatan pabrik tidak banyak dimakan. Terima kasih.